Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak semuanya. Alhamdulillah dalam kesempatan yang baik ini kita bertemu dalam rangka pembelajaran daring ataupun belajar jarak jauh. Anak-anak semuanya, bahwa pada tahun ajaran 2020-2021 kita bertemu dalam mapel prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 11. Sebelum jauh kita jelaskan apa yang akan kita sampaikan dalam semester ini. Pertama kali perlu kita perkenalkan dulu siapa saya, ya, di mana rumahnya, ya. Sehingga dengan kita awali perkenalan ini kita harapkan untuk memudahkan pembelajaran kita untuk waktu-waktu berikutnya. Perkenalkan, nama saya Agus Sutikto, lahir pada tanggal 17 bulan Agustus tahun 1969. Kemudian kami asli lahir di Sukoharjo, tepatnya di Dusun Kerajaan, Desa Kerajaan, Kecamatan anak-anakku semuanya. Perlu kami perkenalkan, ya, keluarga saya, ya. Alhamdulillah saya punya seorang istri yang sangat cantik, diberi nama Endar Susilowati. Alamat asli juga dari Sukoharjo. Pekerjaannya adalah sebagai ibu rumah tangga, dan alhamdulillah di dalam rumah tangga kami mendapatkan amanah 3 anak, ya, yang 1 laki-laki dan yang 2 perempuan, ya. Yang laki-laki sekarang ada di Poltekkes Surakarta, ya, ambil jurusan fisioterapi. Kami beri nama Arloy Arda Pradana. Kemudian anak yang kedua itu jenis kelamin perempuan. Alhamdulillah sekarang ada di UMS dan kemarin alumni MAN 1 Karanganyar, ya. Ini kami beri nama Helda Erlindia Rinsi. Nah, kata-kata Rinsi ini memang ada kenang-kenangannya, ya. Anak yang kedua ini, ya, dilahirkan di Kabupaten Kerinci, ya, Provinsi Jambi, ya. Sehingga untuk kenang-kenangan kita beri nama Rinsi di belakang nama Helda Erlindia. Kemudian yang ketiga perempuan, sekarang masih duduk di kelas 6 SD, ya, SD Negeri 1 Karanganyar. Kami beri nama Raisa Unprasia Linggar Jati. Dan mungkin adik-adik bisa lihat, inilah foto yang ada di dalam tayangan slide ini.
Leno, saya kira adik-adik yang perlu kami perkenalkan kaitannya dengan istri dan keluarga saya. Berikutnya, adik-adik semuanya, perlu sedikit kami sampaikan kaitannya dengan pendidikan saya. Dan alhamdulillah pertama kali kami mengenyam pendidikan itu di tingkat kanak-kanak ya. Pada waktu itu sekolah di TK Pertiwi Kerajaan ya. Ya alhamdulillah jarak dari rumah ke sekolah ya tidak terlalu jauh, mungkin kalau jalan hanya sekitar 3 menit sampai, karena hanya terbatas oleh jalan. Tapi perlu kami sampaikan ya, pada waktu itu kita sekolah itu takut ya, dengan bapak ibu guru, sehingga pada waktu itu walaupun sekolahnya dekat tapi kami jarang masuk sekolah ya. Nah, ini pengalaman ya, sewaktu sekolah di taman kanak-kanak. Kemudian berikutnya kami naik ke SD ya, dan SD-nya juga tidak jauh dari TK itu karena TK-nya ada di dalam lingkungan sekolah itu. Kami sekolah di SD Negeri 2 Kerajaan ya, tempatnya di Sukoharjo. Berikutnya setelah lulus dari SD kurang lebih 6 tahun kami bisa melanjutkan ke sekolah tingkat SLTP ya. Pada waktu itu kami tidak mengambil jurusan umum ya, tapi kami langsung mengambil kejuruan. Pada waktu itu sekolah Teknik Negeri 8 Surakarta atau STN 8 Surakarta. Nah ini tepatnya di sebelah selatan alun-alun Kidul ya, dulu yang terkenal dengan nama Alkit ya. Nah di SD ini kami sudah mengambil jurusan ya, yaitu bangunan gedung. Alhamdulillah 3 tahun berjalan kami bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SLTA, tapi kami tidak mengambil SMA, kami mengambil kejuruan juga yaitu STM Negeri 1 Surakarta yang letaknya di dekat Stadion Manahan, itu sebelah selatannya itu, dengan jurusan yang sama. Dan alhamdulillah selama 3 tahun kami mengenyam pendidikan di sana, dan akhirnya setelah lulus dari STM Negeri 1 Surakarta ya, saya bisa diterima di IKIP Negeri Yogyakarta ya, alhamdulillah tanpa melalui tes ya. Pada waktu itu namanya PMDK ya. Sehingga ya kita bisa masuk ke IKIP Negeri Yogyakarta ya tanpa melalui tes ya. Ini kaitannya dengan pendidikan saya ya. Kemudian kaitannya dengan pengalaman belajar, kami tahun 1998 itu diangkat menjadi pegawai negeri yang pertama kali ya, saya mengambil SK, menerima SK itu di Provinsi Jambi, karena SK pertama saya yaitu mengajar di MAN 1 Sungai Penuh Kerinci ya, Provinsi Jambi ya. Dan alhamdulillah kita belajar di sana ya kurang lebih 7 tahun ya, tahun 2004 ya, tepatnya bulan Maret ya, kami bisa pindah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar ini ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya kami menjadi guru keterampilan di MAN Negeri 1 Karanganyar. Saya kira itu adik-adik semuanya sebagai perkenalan ya, untuk pertemuan pada kali ini ya. Dan nanti untuk lebih dekat ya nanti bisa kita sampaikan ya di saat pembelajaran daring ini berjalan ya. Mungkin nanti ada hal-hal yang perlu
tanyakan ya, mungkin adik-adik nanti bisa lebih jauh ya, bisa menanyakan lewat ya media sosial ataupun yang lain. Adik-adikku semuanya ya, perlu kami sampaikan bahwa untuk materi prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 11 ini itu nanti kami memfokuskan dua hal ya. Dua hal itu, yang pertama yaitu kaitannya dengan wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bidang datar. Lain nanti ada beberapa yang perlu kami sampaikan ya. Yang pertama kaitannya dengan perencanaan sistem produksi ya, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar ya. Kemudian nanti akan kita jelaskan bagaimana supaya kita bisa menghitung titik impas ya. Titik impas itu suatu kondisi ya, di mana kalau kita menjalankan suatu usaha ya, kita tidak mendapatkan untung ya, dan kita juga tidak mendapatkan rugi ya. Itulah namanya ya, yang dinamakan titik impas ya. Berarti suatu kondisi di mana ya, kita di dalam menjalankan usaha tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mendapatkan kerugian. Itu nanti akan lebih jauh akan kita bahas di sana. Kemudian nanti ya kita akan jelaskan juga kaitannya dengan promosi ya, strategi promosi produk dari kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar ya. Arti produk-produk apa saja nanti yang bisa kita buat ya di dalam materi ini ya. Tapi tidak hanya berhenti membuat saja, tapi paling tidak itu nanti kita harus bisa menjual kepada orang lain, karena memang pentingnya kaitannya dengan kewirausahaan itu nanti di sini kita bisa membuat produk sekaligus kita bisa menjualnya kepada orang lain. Kemudian berikutnya nanti akan kita ajarkan ya bagaimana cara membuat laporan kegiatan hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bidang datar. Ini ya adik-adik semuanya ya, bab 1 materi pertama yang nanti kita akan sampaikan di dalam semester gasal ini. Berikutnya adik-adik, untuk yang materi kedua itu nanti akan kita sampaikan kaitannya dengan wirausaha produk rekayasa sistem teknik. Di sini nanti kita juga akan membahas bagaimana sistem perencanaannya ya, kaitannya dengan sistem produk usaha kerajinan dari ya, rekayasa sistem teknik ini. Begitu juga kaitannya dengan perhitungan titik impas ya, strategi promosi dan laporan kegiatan yang harus kita buat ya, kaitannya dengan rintisan usaha yang akan kita jalankan. Ini adik-adik semuanya ya, kira-kira gambaran materi yang akan kita sampaikan ya di dalam semester gasal tahun 2020-2021 ya. Perlu adik-adik ketahui ya, karena pembelajaran jarak jauh ini ya, supaya nanti adik-adik ya mendapatkan materi-materi yang akan kita sampaikan ya. Ini kami sudah menyiapkan modul ya, yang mana modul ini nanti bisa dimanfaatkan ya oleh adik-adikku semuanya, sehingga nanti di dalam proses belajar mengajar itu nanti bisa berjalan dengan baik ya. Kita harapkan ya, modul yang kita berikan nanti ya sebelum pembelajaran ya, kita harapkan adik-adik sudah membaca terlebih dahulu, sehingga saat materi ini nanti kita sampaikan itu nanti ada hal-hal yang adik-adik tanyakan ya, di mana ada materi-materi atau poin-poin yang
di dalam modul itu adik-adik belum diketahui. Saya kira itu ya adik-adik semuanya dalam pertemuan yang pertama kali ini ya, sekaligus ya kita manfaatkan untuk perkenalan ya, kemudian gambaran materi-materi yang akan kita lalui atau yang akan kita sampaikan dalam semester Kasal ini ya. Dan yang lebih penting lagi ya, mulai sekarang coba nanti adik-adik silahkan share, silahkan download, silahkan lihat di media sosial ya, kaitannya jenis produk yang kira-kira nanti bisa adik-adik buat ya, dan itu nanti menjadi tugas mandiri ya untuk adik-adikku semuanya. Dan nanti bentuknya apa ya, produknya apa ya, kita harapkan adik-adik bisa apa istilahnya melihat dulu ya di media sosial ya, yang mana ya kita harapkan bahan yang digunakan paling tidak itu nanti yang mudah ya, ditemukan ya. Ya. Kalau bisa kita menggunakan bahan-bahan limbah yang ada di sekitar kita, sehingga ya, nanti kaitannya dengan bahan ini kita memanfaatkan dari barang yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya, setelah kita proses menjadi sebuah produk itu nanti akan menghasilkan ya istilahnya harga. Begitu juga nanti untuk yang materi yang kedua kaitannya dengan rekayasa sistem teknik ya, itu nanti ya juga akan kita jelaskan lebih lanjut. Saya kira itu adik-adik yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini ya. Untuk berikutnya nanti ya silahkan adik-adik ya baca modul yang kita siapkan ya, sehingga untuk belajar lebih jauh nanti ya kita lebih efektif. Saya kira itu adik-adik semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada hal yang perlu disampaikan ya nanti bisa ditanyakan lewat WA grup ya, atau SMS ataupun yang lain ya, apabila kaitannya dengan materi yang akan kita sampaikan ya adik-adik ya belum mengetahui. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini ya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.